AC Milan mencatat kemenangan penting atas Bologna dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-36 Serie A yang berlangsung di San Siro, Sabtu 10 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat tertinggal, Rossoneri tampil dominan di babak akhir dan membalikkan keadaan secara dramatis. Bologna unggul lebih dulu lewat gol Riccardo Orsolini di menit ke-49. Namun, masuknya Santiago Giménez sebagai pemain pengganti menjadi titik balik Milan. Giménez mencetak 2 gol penting pada menit ke-73 dan 92, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Christian Pulisic di menit ke-79. Tambahan 3 poin ini menjaga asa AC Milan untuk finish di 4 besar klasemen Serie A, sekaligus menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan. Xabi Alonso dikabarkan telah menyepakati kontrak 3 tahun untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid mulai musim depan, menggantikan Carlo Ancelotti. Kabar ini pertama kali diungkap media Spanyol Marca pada Jumat 9 Mei, yang menyebut bahwa kesepakatan ini sudah berlangsung cukup lama dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan secara resmi, kemungkinan setelah musim La Liga berakhir. Xabi Alonso akan menjadi penerus Ancelotti di Real Madrid, tulis Marca dalam laporannya. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kabar ini lewat akun media sosialnya, menulis, Xabi Alonso dan Real Madrid, tak ada keraguan selama berbulan-bulan. Meski baru beberapa tahun berkecimpung di dunia kepelatihan, Xabi Alonso menunjukkan prestasi luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Di musim 2023-24, ia sukses mempersembahkan treble winner, juara Bundesliga, DFB Pokal, dan DFL Super Cup, pencapaian bersejarah untuk klub Jerman tersebut. Atletico Madrid dikabarkan telah menyerah dalam upaya merekrut bek kiri Girona, Miguel Gutierrez, karena harga transfernya yang terlalu mahal. Sebelumnya, tim Diego Simeone sangat berminat pada pemain yang sebelumnya memperkuat Real Madrid ini. Namun setelah mengetahui permintaan harga, mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan. Gutierrez, yang pindah ke Girona dengan transfer permanen 5 juta euro, telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci tim Katalan, bahkan menjadi pemimpin di Liga Champions musim ini. Meskipun Atletico mundur, beberapa klub besar seperti Arsenal, Liverpool, dan Bayern Munich sebelumnya juga menunjukkan minat terhadap sang pemain. Saat ini, dengan klausul pelepasan 35 juta euro dan harga yang bisa mencapai sekitar 20 juta euro, masa depan Gutierrez semakin menarik perhatian banyak klub Eropa. Leandro Trossard menjadi incaran 3 klub Serie A besar, AC Milan, Juventus, dan Napoli, yang siap merekrut pemain sayap Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Sempre Milan, ketiga klub ini tengah memantau situasi Trossard, yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Trossard, yang bergabung dengan Arsenal pada 2023 setelah sukses di Brighton, telah menjadi pemain penting bagi Mikel Arteta. Meski tidak selalu menjadi starter, ia mencatatkan 10 gol dan 8 assist dalam 53 pertandingan musim ini. Arsenal tengah berusaha memperpanjang kontraknya, namun jika gagal, ketiga klub Italia akan siap bersaing mendapatkan tanda tangannya. RB Leipzig dikabarkan tertarik menunjuk Davide Ancelotti sebagai pelatih kepala untuk musim 2025-26. Laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa klub Bundesliga tersebut mengapresiasi kecakapan taktis dan pengalaman Davide yang selama ini menjadi tangan kanan Carlo Ancelotti di berbagai klub elit Eropa. Di usia 35 tahun, Davide dinilai siap mengambil langkah mandiri sebagai pelatih utama setelah menolak beberapa tawaran sebelumnya. Leipzig melihatnya sebagai sosok potensial untuk memimpin proyek jangka menengah yang ambisius, meski mereka juga mempertimbangkan nama lain seperti Oliver Glasner dan CSC Fabregas. Jika tidak bergabung dengan Leipzig, Davide kemungkinan akan tetap bersama sang ayah dalam proyek timnas Brasil. Namun, peluang latih Leipzig bisa menjadi batu loncatan ideal untuk membangun reputasinya di luar bayang-bayang sang ayah. Mohamed Salah kembali mencetak sejarah dengan dinobatkan sebagai pemain terbaik versi Asosiasi Penulis Sepak Bola, FWA, 2024, menyamai rekor Thierry Henry dengan 3 kemenangan. Musim ini, Salah tampil gemilang dengan 33 gol dan 23 assist, menjadi motor utama di balik sukses Liverpool menjuarai Premier League di bawah pelatih baru Arne Slot. Ia meraih 90% suara dalam voting, marin tertinggi abad ini menurut FWA. Penghargaan ini menambah catatan prestisius Salah bersama Liverpool, sekaligus mengukuhkannya sebagai salah satu legenda klub sejajar dengan Keegan, Dalglish, dan Gerrard. Manchester City mendapat penolakan dari FC Porto atas tawaran awal senilai 40 juta euro untuk kiper Diogo Costa. Klub Portugal itu hanya bersedia melepas Costa jika klausul rilisnya sebesar 60 juta euro ditebus, menurut laporan Vicajes.
City tengah mencari kiper masa depan di tengah ketidakpastian Ederson, yang performanya menurun musim ini. Diogo Costa, yang tampil konsisten di Liga Champions dan kompetisi domestik, dianggap cocok dengan gaya bermain Pep Guardiola karena kemampuannya dalam distribusi bola dan refleks cepat. Meski kontrak Costa masih berlaku hingga 2027, dan Porto tak terdesak secara finansial, City diyakini akan mempertimbangkan penawaran baru. Persaingan ketat dari klub besar lain seperti Bayern, Chelsea, dan Manchester United membuat keputusan cepat jadi krusial bagi The Citizens. Aston Villa dikabarkan terus mengupayakan transfer Eric Garcia dari Barcelona pada bursa musim panas mendatang. Bek berusia 24 tahun itu menjadi incaran utama Direktur Olahraga Villa, Monchi, untuk memperkuat lini belakang tim. Garcia, yang pernah bermain di bawah Pep Guardiola di Manchester City sebelum kembali ke Barcelona, dikenal fleksibel karena mampu bermain di beberapa posisi. Meski perannya di Barcelona belum konsisten, pengalaman dan fleksibilitasnya membuatnya menarik bagi Villa yang tengah mencari pengganti jangka panjang untuk Tyrone Mings. Namun, transfer ini tidak akan mudah. Barcelona dilaporkan berencana memperpanjang kontrak Garcia, sehingga Monchi harus meyakinkan sang pemain agar mau kembali ke Premier League. Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, dilaporkan siap menandatangani kontrak baru di Old Trafford, namun dengan dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh klub. Negosiasi yang telah berlangsung berbulan-bulan ini mulai menunjukkan kemajuan, dengan Mainoo meminta kenaikan gaji menjadi sekitar 180.000 pound per pekan, meski jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji Casemiro yang mencapai 375.000 pound per pekan. Namun, permintaan terbesar Mainoo bukan hanya soal gaji, tetapi juga kejelasan tentang peran taktisnya dalam sistem baru yang diterapkan oleh Ruben Amorim. Setelah tampil di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan hingga nomor 10, Mainoo ingin memastikan bahwa perannya di tim sesuai dengan potensinya yang masih berkembang. Sementara itu, Chelsea juga terus memantau situasi ini dan siap mengambil langkah jika negosiasi tidak segera mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, ada optimisme bahwa kompromi dapat dicapai, dengan kedua belah pihak berkomitmen untuk menyelesaikan pembicaraan dalam waktu dekat. Phil Jones meyakini Mason Mount memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di Manchester United asuhan Ruben Amorim, asalkan tetap dalam kondisi bugar. Keyakinan itu disampaikannya setelah Mount tampil gemilang dengan 2 gol di Old Trafford pada Kamis malam, Agustus 05, mengisyaratkan kebangkitan di musim yang diliputi cedera. Energi dan fleksibilitasnya luar biasa. Jika diberi kebebasan, dia bisa sangat menentukan, ujar Jones dalam podcast Football Daily BBC Radio 5 Live. Mantan BMU itu juga menyoroti kemampuan teknis Mount serta kontribusinya untuk timnas Inggris. Jones menekankan pentingnya menjaga kebugaran Mount bersama Bruno Fernandes dan Ahmad, agar United bisa menutup musim dengan performa maksimal di bawah pelatih baru. Pelatih Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, dilaporkan masuk radar Al Hilal untuk menggantikan Jorge Jesus. Menurut Vicajes, klub asal Arab Saudi itu tertarik pada Nuno karena suksesnya membawa Forest tampil solid di Premier League. Selain performa impresif di Inggris, Nuno juga punya rekam jejak positif di Liga Saudi saat membawa Al Ittihad juara. Pengalaman ini membuatnya dinilai cocok memimpin Al Hilal, yang ingin mempertahankan dominasi di Asia dan domestik. Meski belum ada tawaran resmi, kontak awal disebut telah dilakukan. Nuno masih fokus bersama Forest, namun peluang kembali ke Liga Saudi terbuka lebar.